Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desi Marindoi dengan NIM 20030-20083, kelas C, semester 1, Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-10 yang berjudul Masyarakat dalam Fokus. Yaitu yang pertama saya akan menemukan sosiologi. Saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu sosiologi. Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang kedua, sosiologi dan berpikir kritis. Berpikir secara sosiologis merupakan salah satu bentuk pemikiran kritis yang melibatkan penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Perkembangan sosiologi. Tulisan para filsuf, penyair, dan pemimpin agama dari peradaban kuno Babilonia, Mesir, India, dan belahan dunia lainnya mencerminkan minat yang substansial pada menafsirkan kehidupan sosiologi. Namun sebagian besar penulis awal kurang tertarik untuk menemukan apa itu masyarakat daripada mendeskripsikan apa yang seharusnya. Meskipun para pemimpin sosial telah lama merenungkan pengaruh masyarakat terhadap perilaku manusia dan prinsip sosiologi mungkin telah dipraktikkan secara formal sejak manusia pertama kali muncul. Istilah sosiologi tidak diciptakan dan disiplin formal sosiologi tidak muncul sehingga awal abad 19. Abad sosiologi lahir di Prancis mendapat dorongan masuk Inggris Raya dan Jerman, dan akhirnya muncul Amerika Serikat karena masing-masing negara ini mengalami perubahan radikal dalam kondisi sosial dan penjelasan intelektual mereka. Yang berikut sosiologi kontemporer. Sosiologi tumbuh dewasa di Amerika selama 1920-an, 1930-an, dan 1940-an. Periode perubahan sosial radikal yang mencakup Great Depression dan Perang Dunia Kedua. Selama periode itu, beberapa sosiolog dan psikolog sosial abad ke-20 adalah anggota fakultas atau mahasiswa di Departemen Sosiologi pertama di Amerika Serikat. Berikut mencari masa depan sosiologi hari ini dan besok. Sosiologi masa depan harus menggunakan imajinasi sosiologis untuk memenuhi janji sosiologi menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Keberhasilan sosiologi dalam upaya itu dipengaruhi oleh sejauh mana sosiolog mengenali bagaimana sosiologi telah dilambangkan dan terikat pada elemen penting dalam struktur sosial. Sosiolog tidak hanya harus mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah, tetapi mereka juga mulai membangun model teoritis yang dapat digunakan untuk merancangkan dan membentuk masyarakat masa depan. Model-model ini dapat dibangun di atas fondasi ilmiah yang kaya dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Berikut globalisasi, keragaman, dan jenis pengetahuan. Orang-orang penasaran dengan perilaku manusia dan mereka sudah lama melakukannya.
Hal ini terutama berlaku dalam masyarakat global yang beragam di mana kita hidup hari ini, dan pencarian mereka untuk memahami orang telah beralih ke pengetahuan tradisional, keyakinan, pengetahuan otoritas, dan sains. Sains menggunakan penalaran induktif dan deduktif dalam pendefinisian dan Sains menggunakan penalaran induktif dan deduktif dalam mendefinisikan dan mengoperasionalkan konsep dan mendefinisikan variabel yang relevan. Jenis penelitian dan desain penelitian. Penelitian sosiologi umumnya termasuk dalam salah satu dari 4 jenis: eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif, dan evaluatif, yang dapat dilakukan baik melalui desain penelitian kuantitatif dan mencakup analisis sekunder, eksperimen atau eksperimen semu, dan survei. Desain kualitatif berfokus pada interaksi sosial dan makna yang dikaitkan orang dengan perilaku mereka, dan mencakup wawancara etnografis, observasi partisipan, dan studi kasus. Yang berikut hubungan antara teori dan metode. Ada hubungan yang kuat antara teori sosiologi dan metode penelitian ulang dan kesimpulan yang diambil dari data. Sosiolog yang melakukan penelitian yang dipandu oleh perspektif fungsionalis dan konflik cenderung berfokus pada analisis tingkat makro dan sering menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Masyarakat dan kebudayaan. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu, berinteraksi satu sama lain, dan berbagai satu sama lain secara terpola, memiliki rasa persatuan dan berbagai harapan dan minat tertentu. Kelompok primer mencakup sejumlah kecil orang yang berinteraksi secara teratur dan secara emosional dan berkomitmen pada hubungan tersebut, sedangkan kelompok sekunder beroperasi secara formal dan impersonal untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi formal. Organisasi formal adalah kelompok sekunder besar yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi formal sangat beragam dan mencakup segala sesuatu mulai dari gen hingga organisasi sipil dan organisasi sukarela lainnya. Yang berikut, seks dan gender. Seks dan gender dalam masyarakat global. Seks mengacu pada perbedaan biologis dan fisik antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada definisi budaya dan sosial dari maskulinitas dan feminitas. Orientasi seksual mengacu pada pilihan pasangan seksual dan terdiri dari heteroseksualitas atau pasangan lawan jenis, homoseksualitas atau pasangan sesama jenis, dan biseksualitas atau
pasangan dari kedua jenis kelamin. Semua masyarakat membedakan orang berdasarkan jenis kelamin dan peran gender yang menyertainya yang dipelajari melalui interaksi sosial. Yang berikut, keluarga. Pernikahan dan keluarga dicirikan oleh fleksibilitas dan ketahanan dan tertanam kuat dalam masyarakat yang lebih luas. Kebanyakan orang akan mengalami keanggotaan setidaknya dalam 2 jenis keluarga, keluarga orientasi dan keluarga pernikahan. Yang berikut, pendidikan. Pendidikan proses dilambangkan untuk secara sistematis mengajarkan keterampilan dan pengetahuan tertentu serta mentransmisikan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Peran pendidikan. Pendidikan merupakan institusi sosial global yang penting. Transmisi budaya, sosialisasi, antisipasi, integrasi sosial dan budaya, serta inovasi dan pengetahuan budaya. Yang berikut, agama. Agama adalah sistem simbol kepercayaan dan ritual yang dibagikan secara sosial yang diarahkan ke alam supranatural yang sakral yang membahas makna tertinggi kehidupan. Keragaman agama global. Sistem kepercayaan agama dapat dikategorikan menjadi 4 tipe ideal, yaitu animisme, teisme, dan agama etis. Banyak elemen budaya yang sama. Jenis masyarakat. Semua masyarakat manusia dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis berdasarkan teknologi dan kehidupan sosialnya. Berikut, apa itu budaya? Budaya terdiri dari seperangkat praktik, keyakinan, nilai, aturan, perilaku yang benar, dan objek materi yang dipelajari bersama oleh anggota kelompok. Sosiolog membagi budaya menjadi budaya material dan non-material. Komponen budaya. Semua kelompok menciptakan dunia makna dengan elemen dasar yang sama, yaitu simbol, bahasa, kepercayaan, nilai, moral, dan budaya material. Yang berikut, sosialisasi. Proses sosialisasi. Sosialisasi adalah proses seumur hidup di mana individu menginternalisasi budaya dan mengembangkan kepribadian dan rasa identitas sosial. Agen utama sosialisasi. Agen sosialisasi adalah keluarga, sekolah, agama, kelompok sebudaya, tempat kerja, serta media massa dan teknomedia. Semua memainkan peran penting dalam menyebarkan budaya dan mempengaruhi perkembangan kepribadian dan diri sosial seseorang sejak dan dewasa muda dan mempersiapkan kita untuk mengambil peran masa depan. Sosialisasi perkembangan membantu kita lebih baik dalam memenuhi peran yang kita tempati dan melakukan transisi melalui berbagai tahap kehidupan. Penting utama memahami peranan gender dan proses sosialisasi di semua tahap kehidupan. Yang berikut, interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Tatanan sosial. Unsur dasar struktur sosial yang menjadi kerangka interaksi adalah status, jaringan peran,
dan lembaga. Interaksi sosial cenderung jatuh ke dalam pola pertukaran kerjasama. Interaksi sosial cenderung jatuh ke dalam pola pertukaran kerjasama, persaingan, konflik, atau paksaan. Yang berikut, grup sosial dan organisasi. Kelompok sosial. Kebanyakan aktivitas manusia terjadi dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi. Sekian dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.